Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah sebuah analisis yang terus terang cukup menohok, judulnya Demokrasi Kompromi, Pasar Gelap Kekuasaan. Ini adalah sebuah pembedahan yang bakal nantang banget cara kita ngelihat kekuasaan, korupsi, dan bahkan ya peran kita sendiri di dalamnya. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini dia. Argumen utamanya langsung menusuk kan? Lupakan deh soal oknum, lupakan soal penyimpangan. Tesis dari tulisan ini tuh sederhana tapi dalam. Korupsi itu bukan penyakit dalam sistem, tapi korupsi itu adalah sistem operasinya. Ini sebuah ide yang maksa kita buat ngeliat semuanya dari kacamata yang beda banget. Jadi pertanyaannya, gimana sistem operasi ini bekerja? Nah, bagian pertama ini ngegambarin dengan jelas banget. Kekuasaan itu udah berubah fungsi jadi mesin pencetak uang. Mari kita lihat logikanya. Disinilah letak pergeseran paling dasarnya. Wewenang yang seharusnya jadi amanah publik buat melayani kita semua, malah diperlakukan kayak aset ekonomi. Udah kayak properti pribadi yang bisa dijual, bisa disewain. Inilah inti dari logika pasar gelap yang katanya merasuki cara negara kita bekerja. Ilustrasi ini nunjukin gimana mesin itu nyetak duit. Birokrasi yang rumit itu ternyata bukan kegagalan desain, tapi justru disengaja. Kerumitan dipelihara seperti ternak katanya. Kenapa? Ya biar tiap prosedur yang berbelit, tiap meja birokrat, tiap izin, itu jadi titik transaksi. Jadi semacam gerbang tol di mana uang pelicin bisa diciptakan. Dan ini, poin yang paling krusial. Kalau ekosistemnya udah korup begini, ini bukan lagi soal moralitas satu orang. Orang yang mencoba buat lurus-lurus aja, yang mau bersih, justru jadi anomali, jadi makhluk aneh. Mereka seakan dipaksa jadi abu-abu, cuma biar bisa bertahan hidup di dalam sistem. Oke, selanjutnya. Kita bakal lihat gimana logika pasar ini akhirnya mengubah fungsi demokrasi itu sendiri. Yang di dalam analisis ini disebut cuma jadi sekedar ritual demokrasi. Di sini ada perbandingan yang tajam banget. Dulu, mungkin kita mikir partai politik itu rumah buat ideologi, buat gagasan, buat pengabdian. Tapi sekarang, mereka digambarkan lebih mirip kayak kartel politik. Tugasnya cuma jadi penjaga gerbang kekuasaan. Ini bukan lagi soal ideologi, tapi soal siapa yang sanggup bayar tiket masuk ke arena permainan kekuasaan. Dan ya inilah dampaknya buat kita para pemilih. Kalau akses ke panggung politik udah disaring berdasarkan modal, maka calon-calon yang muncul di surat suara itu bukan lagi yang paling baik atau paling jujur, tapi mereka yang paling sanggup bayar. Jadi menurut analisis ini, kita tuh nggak benar-benar memilih. Kita cuma disuruh milih dari menu yang udah disiapin sama kartel. Terus gimana soal pengawasan, oposisi, kemarahan kita di media sosial? Nah, bagian ini berargumen kenapa semua itu seringkali cuma jadi sebuah ilusi perlawanan. Ini pandangan yang sinis banget emang. Tapi coba kita pahami logikanya. Oposisi itu diibaratin kayak pemain bola di bangku cadangan. Mereka teriak-teriak marah bukan karena peduli banget sama permainan, tapi karena belum dapat giliran main. Kritik mereka kenceng, tapi seringkali itu cuma taktik negosiasi buat dapat kursi, jabatan, atau proyek. Begitu ada tawaran masuk, amarahnya langsung reda. Terus kekuatan netizen gimana? Grafik ini ngegambarin siklus hidup kemarahan di dunia maya dengan sempurna. Dimulai dari ledakan amarah yang tinggi, jadi viral di mana-mana, tapi habis itu anjlok. Cepet banget masuk fase bosan. Lonjakannya emang dahsyat, tapi energinya nggak awet. Nah, ini dia kesimpulan pedasnya. Menurut analisis ini, negara tuh nggak perlu repot-repot menekan kemarahan online. Mereka cuma perlu nunggu. Titik. Karena kemarahan yang dasarnya emosi sesaat, yang nggak terorganisir, pada akhirnya bakal padam sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling nggak nyaman mungkin. Karena sekarang sorotannya itu berbalik ke dalam. Ke kita semua. Bagian ini ngebahas soal apa yang disebut sebagai kompromi massal. Penulisnya bilang, sistem ini bisa awet karena kita semua, sadar nggak sadar, ikut berpartisipasi dalam skala kecil. Kita marah-marah lihat berita korupsi, tapi pas ngurus KTP, kita nyari jalur belakang biar cepet. Kita pengen perubahan besar, tapi ogah kalau itu bikin kita repot. Logika yang penting beres, sama pikiran, semua orang juga gitu, itu jadi bahan bakar yang bikin mesin ini terus jalan. Jadi, kalau ngikutin pandangan ini, rusaknya demokrasi itu bukan kayak peristiwa besar yang dramatis, kayak kudeta gitu, bukan, tapi lebih mirip proses pembusukan yang pelan-pelan, yang disebabkan oleh jutaan kompromi kecil yang kita anggap wajar dan rasional setiap harinya. Semua analisis yang tajam ini, dari awal sampai akhir, akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan reflektif yang mungkin rasanya, menyakitkan. Jadi masalah utamanya, menurut sumber ini,
Bukan karena kita nggak tahu solusinya apa. Bukan. Masalahnya adalah kita nggak mau bayar harganya. Harga dari sebuah perubahan yang beneran itu adalah ninggalin kenyamanan jalan pintas. Dan masyarakat kita digambarkan sebagai masyarakat yang udah terlanjur kecanduan sama jalan pintas itu. Analisis ini ditutup bukan dengan jawaban yang manis, tapi dengan sebuah tantangan yang jauh lebih personal untuk kita semua. Sejauh mana kita rela berhenti bernegosiasi dengan penindasan yang selama ini udah kita anggap normal?